Halo semuanya, kembali lagi dengan saya, Josephine Kristianti Saputra. Nah, di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang yaitu getting data from users. Langsung saja, yang pertama adalah membuat forms. Cara utama untuk membuat form dalam Y adalah melalui /widgets/activeform. Pada banyak kasus, form yang ditampilkan ke pengguna mempunyai relasi dengan model, yaitu model yang terhubung dengan tabel di database. Berbasis y/db/active record. Yang kedua, model yang berdiri sendiri, yaitu berbasis y/base/models. Seperti model untuk login form. Semua yang berada di antara activeform begin dan activeform end pada kode PHP akan diletakkan di dalam tag HTML form pada file HTML yang di-generate. Untuk membuat elemen pada form beserta label dan validasi JavaScript-nya dapat dilakukan dengan memanggil metode ActiveFormField. Kode PHP yang menggunakan ActiveFormField akan menghasilkan file HTML yang berisi elemen form, label, input, dan tag-tag lainnya sesuai template yang digunakan. Atribut name pada elemen input akan di-generate secara otomatis dengan pola nama model, nama atribut. Misalnya seperti ini. Nah, berikut adalah contoh kode untuk membuat formnya. Selanjutnya adalah validasi input. Aturan dasar, jangan percaya input dari pengguna. Selalu lakukan validasi. Input dari pengguna yang dimasukkan melalui model dapat divalidasi dengan memanggil metode y/base/model validate. Metode di atas akan mengembalikan nilai true jika proses validasi berhasil, dan akan mengembalikan pesan error jika tidak. Jika memungkinkan secara default, validasi input ini akan dilakukan di sisi klien, yaitu menggunakan JavaScript. Berikut adalah contoh kode untuk validasinya. Kemudian deklarasi rules. Untuk membuat metode y/base/model validate dapat bekerja, Anda perlu mendeklarasikan rule untuk setiap atribut yang akan divalidasi. Rule untuk validasi dapat dibuat dengan mengoverride metode y/base/model_rules. Metode ini harus mengembalikan nilai dalam bentuk array dan rule-rule yang dibuat. Setiap rule minimal memiliki atribut di mana rule tersebut diberlakukan dan tipe dari validator, misal require, email, string, dan lain-lain. Setiap rule dapat digunakan untuk mengatur satu atau beberapa atribut sekaligus. Keyword-nya adalah core validators. Kemudian custom error message. Hampir semua tipe validator memiliki pesan error masing-masing. Untuk mengkustomisasi atau mengubah pesan error dapat dilakukan dengan menambahkan property message ketika mendeklarasikan sebuah rule. Nah, seperti ini untuk contoh kodenya. Beberapa validator mendukung properti tambahan yang dapat digunakan untuk menampilkan pesan error yang lebih detail. Selanjutnya, conditional validation. Validasi juga dapat dilakukan hanya jika kondisi tertentu terpenuhi, yaitu conditional validation. Hal di atas dapat dilakukan dengan cara mengisi properti when dengan fungsi yang berisi kondisi yang diinginkan. Nah, seperti ini untuk contoh kodenya. Jika Anda menginginkan validasi juga dilakukan di sisi klien, gunakan properti when client yang berisi string yang merepresentasikan fungsi JavaScript. Untuk contoh kodenya seperti ini.
Fungsi JavaScript ini harus mengembalikan nilai apakah akan melakukan validasi atau tidak. Oke, selanjutnya data filtering. Pada banyak kasus, masukan dari user harus difilter terlebih dahulu. Sebagai contoh, menghapus spasi kosong sebelum dan sesudah nama user. Kemudian mengganti atribut yang kosong atau tidak diisi dengan nilai tertentu. Validation rule juga dapat digunakan untuk mengatasi ini. Kemudian adalah uploading single file. Untuk membuat form yang menerima file upload, ikuti langkah-langkah berikut. Yang pertama, membuat atau mengubah model agar dapat menangani file upload. Membuat atau mengubah view yang akan menerima file upload. Membuat atau mengubah controller yang akan menghubungkan view dengan model. Kemudian uploading single file model. Tambahkan library class y_web_uploaded file. Kemudian tambahkan sebuah variabel atau atribut baru untuk menerima file model. Misalnya seperti ini. Kemudian tambahkan rule yang menyatakan bahwa atribut $file1 di atas adalah sebuah file. Anda juga dapat menambahkan validasi, misal untuk memastikan bahwa yang dapat diupload hanya file dengan eksistensi atau dengan ekstensi .jpg dan .gif saja. Seperti ini untuk contoh kodenya. Selanjutnya, uploading single file view. Pastikan untuk menambahkan parameter option and type multipart form data pada active form begin agar file upload dapat dilakukan. Nah, seperti ini. File input akan membuat form input yang akan menerima file. Untuk contoh kodenya adalah seperti ini. Kemudian lanjut ke uploading single file controller. Controller bertugas untuk menghubungkan antara view dengan model. Gunakan kelas y_web_uploaded file. File akan disimpan di server ketika metode saveas dipanggil. Untuk contoh kodenya adalah seperti ini di samping ini. Kemudian uploading multiple file. Untuk membuat form yang mengupload beberapa file bersamaan, Anda perlu melakukan beberapa perubahan. Pada model, tambahkan properti max files, seperti ini. Ini untuk maksimal filenya yang akan diupload. Kemudian pada view, ubah nama atribut dari model menjadi bentuk array. Misalnya dari yang seperti ini menjadi seperti ini. Tambahkan properti multiple true pada metode file input. Pada controller, ganti metode getInstance menjadi getInstances. Gunakan for each untuk menyimpan semua file. Nah, untuk contoh kodenya seperti ini, uploading multiple file, model, view, controllernya. Jadi, sekian penjelasan dari saya tentang getting data from user. Terima kasih.